Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang kembali di channel Mau Belajar. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjutin pembahasan tentang persiapan UTBK tahun 2020 ya. Nah, sekarang masih di soal-soal logika nih. Oke, mari kita mulai dari soal yang pertama. Andri gemar bermain basket. Setiap minggu ia berolahraga di lapangan. Rudi setiap minggu berolahraga, tetapi ia tidak gemar main basket. Nah, kita bisa tulis seperti ini dulu ya. Pertama, Andri itu gimana? Gemar main basket, ya. Main basket. Kemudian dia juga setiap minggu berolahraga di lapangan. Jadi, setiap minggu bukan gemar ya, berolahraga di lapangan. Terus yang Rudi gimana dia? Tidak senang main basket ya, tidak senang main basket. Kemudian gimana? Setiap minggu berolahraga. Oke, berarti setiap minggu berolahraga. Nah, jadi kesimpulannya nih, kita cari. Kita lihat ya dari premis-premis ini. A. Andri dan Rudi gemar bermain basket setiap minggu. Salah, karena Rudi tidak gemar ya. Jadi salah. Kemudian B. Andri dan Rudi gemar bermain basket. Salah, karena ini kan Rudi tidak gemar ya main basket. Kemudian C. Andri dan Rudi berolahraga setiap minggu. Benar nggak? Andri setiap minggu berolahraga. Rudi setiap minggu berolahraga. Benar berarti ini. D. Andri dan Rudi berolahraga setiap minggu di lapangan. Salah. Kenapa salah? Karena Rudi itu tulisannya cuma setiap minggu berolahraga saja. Tidak ada di lapangan yang seperti Andri ya. Salah. E. Andri dan Rudi berolahraga di lapangan. Salah. Sama seperti yang D ya. Ini ada kata-kata lapangan ya. Oke, berarti yang benar C. Lanjut. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Oke, berarti untuk premis yang pertama, nih ya, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Berarti ini jika nih duluan nih. Jika hari Minggu diadakan, maka gimana? Ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Ekstra di luar. Kemudian premis kedua, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, berarti jika ekstra di luar, maka siswa mengenakan pakaian dinas. Mengenakan pakaian dinas. Nah, berarti misalnya nih jika hari Minggu diadakan nih P, kemudian kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan Q, kemudian ekstrakurikuler di luar ruangan Q, siswa mengenakan pakaian dinas R gitu ya. Berarti P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya yang tepat adalah P maka R. Atau bisa juga apa? Negasi R maka negasi P, ya enggak? Nah, karena ini kontraposisi adalah ekivalen dengan implikasinya ya. Nah, sekarang gimana? Kita lihat jawabannya. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, berarti tidak diadakan tuh yang mana? Yang ini ya, tidak diadakan berarti negasi P, maka siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Pakaian dinas yang mana? Yang ini R, berarti tidak R. Salah ya, yang benar tidak R maka tidak P ya. Ini berarti salah. Kemudian B, jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, tidak R, maka kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan pada hari Minggu. Nah, berarti tidak P, negasi P. Benar nggak?
Benar ya. Negasi R maka negasi P. Sesuai dengan yang ini ya. Nah, berarti ini benar yang B. Kemudian yang C kita lihat. Jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar ruangan nih berarti tidak Q, maka siswa tidak mengenakan pakaian dinas. Tidak R, salah. Yang benar kan Q maka R. Salah. Kemudian D, jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan R, maka kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari Minggu. Maka P, salah. Yang benar P maka R ya. Salah. Kemudian E, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, kegiatan tersebut tidak diadakan pada hari Minggu. Salah juga ya. Kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Itu apa? Q, maka tidak P, salah. Oke, berarti yang B. Lanjut. Denny berencana membeli komputer pada akhir tahun nanti. Kemudian, jika Denny menabung dari uang saku hariannya, dia akan membeli komputer dengan memori besar. Oke, kita tulis dulu ya. Nabung, jika Denny nabung, maka dia akan apa? Beli komputer dengan memori besar. Dengan memori besar nih, beli komputer dengan memori besar. Nah, kemudian jika Denny mendapatkan tambahan uang dari orang tuanya, jika ini dari orang tua, ini yang pertama nabung sendiri ya. Nah, kalau dari orang tuanya, dia akan membeli komputer layar datar dengan resolusi tinggi. Jadi, dia beli apa? Komputer layar datar ya. Layar datar plus resolusi tinggi. Nah, kemudian gimana lagi nih? Pada akhir tahun, ternyata Denny tidak membeli komputer dengan memori besar. Nah, ternyata Denny itu tidak membeli memori besar. Komputer dengan memori besar. Kemudian, atau komputer layar datar. Atau tidak beli komputer layar datar dengan resolusi tinggi. Nah, atau tidak membeli komputer layar datar plus resolusi tinggi. Nah, jadi kesimpulannya gimana tuh? Oke, misalnya P ini, nabung ini kita simpulkan dengan P, kemudian memori besar itu Q, kemudian orang tua ini S, dapat tabungan dari orang tua R gitu ya. Kemudian membeli komputer layar datar dan resolusi tinggi itu S. Nah, berarti tidak beli komputer dengan memori besar itu apa? Tidak Q ya, karena yang ini kan Q ya. Berarti ini tidak Q. Atau komputer layar datar plus resolusi tinggi itu yang apa? S. Berarti tidak S ya ini ya. Tidak membeli komputer dengan layar datar. Berarti tidak S yang ini. Nah, kesimpulannya dari gimana nih? Nah, ingat. Untuk premis yang pertama, itu kan P maka Q. Dia ekivalen dengan apa? Tidak Q, maka apa? Tidak P. Nah, sedangkan di sini tidak Q. Nah, kalau dia tidak Q, maka simpulnya adalah tidak P. Maka yang ini, tidak Q ini menjadi maka tidak P ya. Jadi ini ke bawah ya implikasinya nih. Kan kontraposisi dari P maka Q adalah tidak Q maka tidak P. Kemudian yang ini jadi gimana? Tidak S maka tidak R ya, karena R maka S itu ekivalen dengan tidak S maka tidak R ya enggak? Nah, berarti gini nih. Dia ke bawah ya saya buat nih. Tidak S maka tidak R. Nah, ini atau turun atau, sehingga kesimpulannya adalah seperti ini nih. Tidak P atau tidak R. Apa tidak P? Tidak menabung, atau tidak R, tidak mendapatkan uang dari orang tua. Nah, kita cari sekarang di pilihannya. A, D tidak menabung dari uang saku hariannya atau tidak mendapatkan tambahan uang dari orang tua. Benar, ini tidak P atau tidak R ya. Ini benar yang A. Kalau mau dilihat yang lain coba. Denny menabung. Salah ya.
Yang benar kan tidak menabung, ya enggak? Salah. Kemudian C, Denny tidak menabung, betul. Tetapi mendapatkan tambahan uang, tetapi R gitu ya. Yang benar kan tidak mendapatkan uang ya, tidak R. Salah. Kemudian yang D, Denny menabung dari uang saku, salah. Yang benar tidak menabung ya. Kemudian E, Denny tidak menjadi membeli komputer. Nah, ini ngaco nih ya, salah. A, yang benar. Oke, sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Kemudian semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Oke, sebaiknya kita mulai dari yang semua dulu deh. Semua, ini berarti ini kita buat himpunan semua peserta seminar. Nah, ini peserta seminar. Kemudian semua peserta seminar itu apa? Guru sekolah dasar. Berarti himpunan yang di luar adalah guru SD. Nah, jadi semua peserta seminar adalah guru SD ini ya, dibaca seperti itu. Kemudian sebagian pegawai negeri bukan guru SD. Nah, jadi sebagian pegawai negeri bukan guru SD, berarti bukan di dalam yang ini ya. Ini sebagian nih, pegawai negeri ini, PNS, pegawai negeri sipil. Sebagiannya ada di luar lingkaran guru SD, kan katanya sebagian bukan guru SD ya. Nah, sekarang gimana kesimpulannya? A, semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar, salah. Belum tentu semua guru SD ini peserta seminar. Yang benar adalah semua peserta seminar itu guru SD ya. Salah. B, semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Salah ya. Karena yang benar adalah sebagian nih. Ini sebagian nih. Sebagian PNS ini ya. Sebagian PNS itu di luar dari peserta seminar. Berarti salah. Ini katanya semua. C, sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Salah, karena dia bilang sebagian pegawai negeri ini bukan guru SD, berarti salah. Kemudian D, sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Nah, sebagian yang ini di luar ini bukan peserta seminar. Betul ya, karena peserta seminar ini di sini di dalam. Sedangkan ini sebagian PNS ini di luar. Berarti ini benar. Coba lihat yang E, sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar. Sebagian guru sekolah dasar, salah ya. Karena guru sekolah dasar ini isinya adalah semua peserta seminar ya. Berarti salah nih ya. Berarti ini yang D. Oke, tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Kemudian beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, gimana jadinya nih? Nah, ini bisa kita rubah sebenarnya kalimatnya menjadi semua hutan lindung. Gimana tuh? Kalau tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran, berarti semua hutan lindung tidak mengalami kebakaran. Nah, kebakaran di Pulau A. Pulau A. Nah, jadi gini nih, kalimat yang setara dengan ini yang sama maksudnya. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Itu sama artinya dengan semua hutan lindung tidak mengalami kebakaran di Pulau A. Berarti kita bisa buat kayak gini nih. Ini hutan lindung. Hutan lindung ya, semua hutan lindung. Kemudian yang ini himpunan tidak mengalami kebakaran di Pulau A. Nah, Pulau A ya. Nah, kemudian ada premis selanjutnya, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, beberapa hutan lindung nih. Jadi ini hutan lindung ini beberapa itu merupakan apa? Kawasan wisata ya.
Beberapa ini yang biru ini adalah kawasan wisata. Nah, sehingga kesimpulannya, coba kita lihat, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Benar nggak? Ya benar, kan ini beberapa ya, beberapa di sini nih kawasan wisata tidak mengalami kebakaran karena dia di dalam himpunan yang tidak mengalami kebakaran. Nah, berarti benar. Coba kita cek yang B, C, D, E. Yang B, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran. Semua hutan lindung ya. Berapa hutan lindung yang mengalami kebakaran? Kan tidak mengalami kebakaran itu semua hutan lindung, tapi dia bilang di sini mengalami, ya. Salah, karena semua hutan lindung itu tidak mengalami kebakaran ya. Salah. Kemudian C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Dia kurang tepat ya. Lebih spesifik yang A. Kemudian D, tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Jelas-jelas ini sudah ada ya, yang ini. Yang biru ini kan kawasan wisata tuh. Salah. Kemudian E, tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Salah. Karena dia di dalam yang kawasan wisata ini kan di dalam hutan lindung yang tidak mengalami kebakaran. Berarti ini cuma beberapa ini. Siapa tahu ada ya. Sisanya selain dari beberapa ini yang mengalami kebakaran gitu ya. Tapi tidak disebutkan di sini. Berarti ini salah. Berarti yang benar, yang paling bagus statementnya itu yang A ya. Yang paling jelas. Beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Yang paling logis nih ya. Oke, itu dulu adik-adik untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dulu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.